karyamu yang hari ini dalam kehidupan setiap kami. Satu yang kami minta, terus ubah hidup kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Baik, mari selesaikan soal Yakub hari ini, dan nanti kesempatan lain kita akan bicara subjek yang berbeda. Baik, mari kita lihat dalam Kejadian pasal 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kejadian 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kejadian 32 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan." Nah, perhatikan, saya mau ajak Anda lihat lagi. Alkitab mengatakan Yakub berkata, "Aku hanya membawa tongkatku ini ketika aku menyeberangi sungai Yordan." Ya, dia berkata, "Aku sendirian, tidak punya apa-apa. Aku hanya bawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tapi lihat, sekarang telah berubah menjadi 2 pasukan." Nah, perhatikan baik-baik. Bandingkan dengan Ibrani 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Ibrani 11 ayat yang ke-21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, perhatikan ya. Saudara, kalau mau melihat orang yang berhasil dan rahasia keberhasilannya, Anda mesti perhatikan apa yang orang itu secara konsisten terus pegang dalam hidupnya. Saya mau ulang lagi. Saudara, kalau melihat orang berhasil, ya, perhatikan dari awal sampai akhir. Kalau Anda baca historinya orang, ya, dari awal sampai akhir, lihat orang yang berhasil, maka perhatikan apa yang secara konsisten terus-menerus dia pegang dari awal sampai akhir. Nah, dari Kejadian 32 dan Ibrani 11, bicara awal dan akhirnya, ada satu yang konsisten dipegang oleh Yakub. Apa itu? Tongkat. Ini amazing sekali. Dia mulai from nothing, dari zero, dengan berkat Tuhan. Dia hanya punya tongkat. Tongkat yang sama ketika itu dia berkata, dia pegang dan membuat dia jadi 2 pasukan. Nah, perhatikan. Menjelang akhir hidupnya, Alkitab berkata, dia menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Nah, Ibrani 11, kalau Anda perhatikan dengan baik, ini bicara tentang para saksi iman. Oke? Tidak diceritakan akan keseluruhan hidup dari orang-orang itu, tapi yang diambil adalah highlights-nya, atau bagian yang paling utama dari hidup para tokoh ini. Anda harus tahu itu. Lihat ya. Nah, yang utama dari Yakub adalah bukan saat bergulatnya dengan Tuhan ternyata, tapi saat matinya. Yang dikatakan dia bersandar pada kepala tongkatnya, menyembah Tuhan, kemudian dia mati. Dan dibuat karena iman. Nah, apa sebetulnya tongkat ini? Saya mengerti ini dari Bill Wilson, saudara. Dan saya mau sharingkan buat Anda begini. Bill pun tahu dari orang lain. Jadi saya tunjukkan aslinya supaya jangan berpikir saya ini maha tahu. Tidak. Saya dengar dari Bill Wilson
Bill Wilson juga ngaku dengar dari orang lain. Nah, dia cerita begini. Siapa yang pernah lihat Bill Wilson? Oke. Ya? Gambar, ketemu orangnya maksud saya. Oke. Rambutnya gondrong, tinggi, kurus, dan seterusnya. Nanti akan ketemu bulan Agustus, akan beberapa hari, 3 hari at least bersama kita. Nah, perhatikan. Satu hari dia datang ke sebuah gereja dan dia masuk kantor gembalanya. Lalu pada ujung kantor itu dia ketemu sebuah tongkat, ya, tongkat biasa, tongkat begini, tongkat ada kepala tongkatnya gini ya, tongkat begini, tongkat biasa. Dan ternyata di tongkat ini itu ada ukirannya, macam-macam bentuknya, ukiran, penuh dengan ukiran sampai kepada bagian yang atas dari tongkat ini. Jadi dari bawah ini ya, terus dilihat itu rapat dengan berbagai macam ukiran. Bill berpikir tadinya ini mesti tongkatnya dukun yang bertobat, ya toh? Atau ada dukun mana, negara mana yang lahir baru dilayani pendeta itu, terus tongkatnya dibuang, kemudian dia simpan sebagai kenang-kenangan, karena di Amerika beberapa pendeta begitu, saudara, suka nyimpen barang-barang gitu untuk kenang-kenangan. Saya berkata, bakar, buang ya begitu. Gak ada gunanya, barangnya setan buat kenang-kenangan. Anda kalau ini kenangan kekalahan setan, salib sudah cukup, trauma, setan lihat salib itu, sebab itulah kenang-kenangan kekalahannya dia, oke? Nah, dia berpikir yang sama, dia bilang, ini tongkat buat apa? Dia bilang, dia mau berkata gini, buang nih tongkat, banyak setannya, gitu kan? Terus pendeta bilang, loh, kamu nggak tahu tuh soal tongkat ini? Nggak tahu. Lalu pendeta ini cerita ke Bill Wilson cerita ke kami, saya ceritakan kepada Anda. Gitu. Ini urutannya, supaya kalau ada cerita pun harus ngaku saya dengar. Jadi jangan merasa paling hebat sebetulnya. Enggak lah, ini pendeta siapa? Enggak disebut namanya, jadi saya nggak tahu siapa beliau. Oke? Dia berkata begini, zaman Alkitab itu, zaman Abraham, Ishak dan Yakub itu ya, kalau seorang bapak akan memberikan hak kesulungan atau memberikan berkat kepada anaknya, dan biasanya itu anak sulung, maka si bapak ini dalam tradisi dikatakan bukan hanya menumpangkan tangan pada kepala si anak sulungnya, bukan. Banyak orang berpikir si bapak ini numpangi tangan anaknya, lalu kemudian dia mengucapkan berkat, lalu selesai. Ternyata tidak. Tradisi mengatakan bahwa sebelum si ayah itu menumpangkan tangan kepada si anak untuk memberkati dia, maka si bapak itu menyiapkan sebuah tongkat. Diambil dari kayu yang paling keras di daerah itu. Nah, kayu ini tadinya polos, nggak ada ukirannya, nggak ada sama sekali. Polos sama sekali. Dan kemudian direndam dalam ramuan-ramuan tertentu untuk punya akibat membuat kayu itu jadi makin keras. Zaman dulu mereka sudah kenal akan tradisi ini. Jadi ada kayu yang paling keras direndam sekian lama dalam suatu ramuan tertentu yang tujuannya makin membuat keras kayu itu. Dan kita tahu kalau di Kalimantan itu kalau kena kayu besi ya Pak ya, kalau itu masuk ke air makin lama akan makin keras. Nah, dulu di sana mungkin nggak ada kayu besi, tapi mereka punya kayu di daerah masing-masing itu. Nah, kalau direndam dalam ramuan tertentu yang mereka tahu sendiri, kita nggak tahu apa, dimasukkan, itu akan membuat kayunya makin keras. Nah, kayu inilah yang disiapkan, tongkat ini yang disiapkan. Apa yang terjadi ketika si anak menghadap ke bapaknya, ditumpangi tangan, diberkati, lalu oleh si bapak diberikan juga tongkat ini kepada anak itu. Nah, buat apa? Bukan, jangan berpikir seperti film silat. Pendekar berkelana. Kalau pendeta berkelana bahaya. Pendekar berkelana membawa tongkat sakti. Jangan berpikir begitu. Ini bukan, saudara. Ini tongkat diberi, sebetulnya ini lebih merupakan buku harian. Kalau kita sekarang ini buku harian. Buku harian dengan siapa? Buku harian perjalanan dengan Tuhan. Nah,
Setiap kali si anak yang terima akan berkat kesulungan dan blessing dari papahnya itu, dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, maka dari mulai bawah tongkat ini dia akan buat ukiran. Dia buat tanda, oh kalau tanda begini ini mengingatkan dia dulu pernah mengalami apa dengan Tuhan. Apakah sembuh, apakah dibebaskan dari serangan binatang buas, atau mengalahkan perampok dengan pertolongan Tuhan, atau apapun, whatever. Atau dia punya anak, atau apa. Dia semua yang dia tahu, ini dari Tuhan atas hidupku. Dia berkata, aku ngalami ini dengan Tuhan, maka dia buat ukiran di bawah. Ngerti ya? Ketika dibuat ukiran, nah kalau orang itu jalan terus dengan Tuhan, maka pada masa tuanya, ini akan penuh dengan ukiran. Kalau dia jalan sendiri, ini akan polos sampai matinya. Nah, masing-masing Anda tanpa disadari engkau punya tongkat sendiri. Saya nggak berkata keluar cabutilah tanaman di sana. Pak Yoel Elkanah akan marah. Itu butuh uang banyak loh untuk nanam, mengubah Getsemani menjadi Eden seperti itu, saudara. Ya. Tapi saya mau katakan, dengerin baik-baik. Ini tongkat, ya. Ini tongkat. Kalau Anda tidak berjalan dengan Tuhan, akan polos. Tapi kalau Anda banyak jalan dengan Tuhan, ini akan makin penuh dengan ukiran. Nah kalau nggak muat Pak, ya itu terlalu panjang umurnya mungkin saudara ya. Tapi biasanya orang itu buat begitu kecil ya, sehingga sampai masa tuanya akan sampai di kepala tongkat. Nah perhatikan baik-baik. Jadi tongkat ini merupakan simbol orang itu bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bukan alat untuk bantu jalan saja, tapi ini buku harian yang merupakan simbol bahwa orang itu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian kalau Anda balik di Kejadian 32, Yakub sebetulnya mau berkata apa? Dia berkata begini. Aku hanya jalan dengan Tuhan. Ketika dia berkata, aku tidak punya apa-apa, hanya membawa tongkatku ini. Dia berkata, ini bukti aku hanya jalan dengan Tuhan. Aku tidak punya apa-apa, I'm nothing, aku gak punya apa-apa sekarang, tapi lihat aku jalan dengan Tuhan. Lalu aku seberangi sungai Yordan ini. Dan ketika aku terus melangkah dengan Tuhan, sekian tahun kemudian, dari hanya satu orang yang tidak punya apa-apa, balik. Dan dia punya berapa? 2 pasukan. Dan dia kaya raya. Artinya dia berkata, kamu boleh start from zero atau minus sekalipun. Tidak jadi masalah. Selama kita jalan dengan Tuhan, saudara akan jadi luar biasa. Yakub ngalamin. Engkau boleh orang berkata, kayak kamu mana mungkin. Saya berkata, selama engkau jalan dengan Tuhan, pasti ada perubahan yang luar biasa. Nah ini yang tidak pernah dihitung oleh dunia. Yakub tidak punya apa-apa. Tapi dia mengaku, aku hanya bawa tongkatku ini. Dan tongkat itu penting buat dia, sebab tanda Bapakku memberikan hak kesulungan kepadaku. Dan sejak hari itu, aku akan jalan bersama dengan Tuhan. Nah setelah dia balik, 2 pasukan yang bersama dengan dia. Yang hebatnya adalah, tongkat ini dia terus bawa sampai menjelang matinya. Dan keindahannya adalah, dia bersandar pada kepala tongkatnya, dia bersandar kepada perjalanannya dengan Tuhan sampai ke hari tuanya. Dan dia menyembah Tuhan. Penyembahan orang seperti ini bukan penyembahan karena kebiasaan. Penyembahan dari orang yang kenal siapa yang dia sembah. Dia nyandar pada kepala tongkatnya dan dia menyembah Tuhan. Dia nyembah Allah yang selama ini berjalan bersama dengan dia. Anda harus tahu Musa. Ketika Tuhan berkata, Musa, aku akan perintahkan malaikatku jalan di depanmu dan masuk Kanaan. Musa berkata, kalau bukan engkau Tuhan yang memimpin kami, jangan suruh kami berangkat. Sebab, dia berkata apa? Yang membuat kami berbeda dengan bangsa lain adalah karena engkau berjalan bersama dengan kami.
Baca di Keluaran 33 nantinya. Lihat, luar biasa. Yang membuat kita dibedakan dengan yang lain adalah karena Tuhan jalan bersama dengan kita. Kalau Anda mau jadi orang berbeda, engkau mesti berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang sudah pernah baca buku yang saya tulis tentang Pak Yusak Cipto, Berhidup Bergaul Karib dengan Tuhan? Saya dorong Anda baca buku. Saya disuruh Tuhan tulis itu buku. Saya cerita sedikit ya, itu ajaib. Pak Yusak itu disuruh Tuhan, dia berkata, sekarang supaya kisah hidupmu diceritakan, dibukukan. Lalu dia bilang, Tuhan aku nggak bisa nulis. Lalu dia buat rekaman, dia ngerekam, dia cerita kira-kira 6 kaset. Ceritanya nggak urut, dia sudah banyak yang lupa. Udah kacau balau, terus kemudian dia serahkan ke Bu Iin Cipto. Dia bilang, Iin, ini kamu tulis. Dicoba 1-2 bulan, nggak keluar. Satu hari saya masih ingat, Bill Wilson datang ke Semarang. Beberapa stafnya Bu Iin datang ke rumah saya, mampir ke rumah ngobrol. Terus dia bilang, Pak, ini Pak Yusak sudah disuruh Tuhan nulis akan kisah hidupnya. Serahkan Bu Iin, Pak. Kok macet tapi ini? Ada nasihat enggak? Nah, saudara tahu saya banyak nulis buku juga. Saya bilang, saya kasih beberapa cara. Saya bilang, ini mesti begini. Saya beri beberapa gambaran, patokan bagaimana kamu bisa nulis dan orang bisa baca. Lalu dia ngomong ke Bu Iin. Saya tidak bilang saya mau nulis, saudara. Saya bilang, saya akan bantu, tapi globalnya kira-kira mesti begini. Terus kemudian, Bu Iin telepon Pak Yusak. Nah, rupanya dia bilang begini, aku sudah coba, Pak. Tidak bisa. Tidak keluar apa-apa. Memang ditunjukkan ke saya, tidak keluar apa-apa. Seperti omongan ditulis biasa. Dan itu means kayak nothing buat orang lain, sudah sering dengar. Terus dia bilang, ini Pak Petrus Agung mau bantuin. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong sama Pak Yusak, suruh hambaku itu yang tulis. Jadi dia bilang, sudah biar Petrus Agung aja yang ngerjain. Ketika diberikan ke saya berdoa dan Tuhan berkata begini, kamu lakukan karena kasih, bukan karena uang. Sebab kalau Anda disuruh nulis, nah, nanti kalau ketemu Larry Kiefer, dia itu seorang ghostwriter. Ghostwriter itu gini, Benny Hinn nulis ya, buku tentang apa? The Blood. Itu bukan Benny Hinn yang nulis. Tapi ada penulis yang tidak disebutkan namanya, yang tidak ada orang tahu, namanya ghost, kayak hantu. Itu penulis yang tidak kelihatan, kayak hantu, ghostwriter namanya. Larry Kiefer ini ghostwriter dari banyak hamba Tuhan besar. Jadi kalau Anda banyak baca bukunya si Asib yang hebat-hebat, sebetulnya Larry yang tulis, saudara. Dan ini orang produktifnya luar biasa. Kalau nggak nulis sehari aja rematik semua sampai ke rambut-rambutnya. Kira-kira begitu. Ini orang sangat produktif. Dan jenius, ini orang jenius. Nah, jadi ketika diberikan, orang kalau nulis begitu, itu kadang-kadang itu ada agreement di depan. Pembagiannya bagaimana? Kok dijual? Sebab saya tahu dari awal, ini buku akan kayak kacang goreng. Benar, betul terjadi kayak kacang goreng. Tapi saya dari dulu, saudara, saya nulis buku itu, saya nggak pernah terima apa-apa dan tidak mau terima apa-apa. Kaset saya dijual, PCD juga, sama media Injil Kerajaan. Saya nggak dapat, saya tidak pernah minta Rp1 aku even sampai hari ini. Buku juga begitu, saya tidak pernah touch uang. Gitu. Saya nggak pernah, saya bilang, I'll do it, saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan dan karena saya taat yang berasa. Jadi, kamu tulis buku itu ya, bukan karena apa-apa, lakukan karena kasih. Baik Tuhan. Pak Yusak telepon saya, dia bilang gini, kamu atur sendiri pembagiannya bagaimana, penjualannya. Aku tidak akan ambil untuk diriku, tapi Tuhan bilang itu berkati cucu-cucuku. Nah, gitu kan? Terus saya bilang, Om, Tuhan bilang sama aku harus mengerjakan karena kasih. Aku tidak akan ambil Rp1. Nanti Pak Yusak urusan sama media sendiri, itu urusan lain, saya tidak ikut-ikut. Pokoknya aku hanya tulis yang Tuhan perintahkan. Saya saksi ya saudara ya. 2 minggu pertama kira-kira, beratnya luar biasa. Itu struggle peperangan di rumah tangga saya, peperangan rohaninya. Gila-gilaan. Serumah itu bawaannya pengen marah terus. 2 minggu itu saudara. Saya bilang nggak beres, penting. Perang bergumul. Terus saya bilang, Tuhan, beri aku breakthrough. Satu hari saya mau coba ngetik 1 kalimat aja, tidak keluar. Waduh, itu belum pernah saya alami sebelumnya.
Beberapa buku saya yang saya tulis hanya dalam beberapa jam selesai. Memang saya buat tipis supaya orang-orang Indonesia itu masih belum gemar membaca. Ya, saya memang sengaja saya buat begitu. Anda mau tebal, saya buat 3 seri yang Pak Yusak ini. Jadi akhirnya saya keluar. Saya keluar. Di luar rumah saya kan sepi, nggak terlalu banyak orang di luar. Saya keluar, jalan-jalan, saya keluar mandir. Nah Tuhan, kasih aku 1 kalimat aja. Bang, kalau itu keluar semuanya. Saya tahu di dalam saya ini begitu banyak. Saya sudah dengerin kasetnya, beberapa teman transkripkan lagi, saya dapat ini, saya baca, aku tahu ini bisa powerful sekali. Dan apa yang terjadi? Begitu saya jalan, mulai dia ngomong. Mulai dengan ini, dia cerita. Jelas sekali. Saya lari ke dalam, saudara, ambil laptop saya mulai kerjain. Keluar. Baru 1 bab pendahuluan keluar, saya telepon Pak Yusak. Saya bilang, Pak Yusak, Tuhan ngomong gini. Nangis itu. Dia bilang, dia nangis, dia bilang, heran ya. Tuhan kok ngerti aku. Aku nggak bisa cerita begitu. Aku nggak bisa ngutarakan yang dalam hatiku itu apa. Kalau orang dengar kasetnya, itu nggak ada apa-apa. Polos kayak cerita orang ngobrol gini biasa, nggak ada apa-apa. Dia bilang, kok Tuhan ngerti hatiku. Saya kerjakan itu kira-kira hampir setengah tahun, proses setengah tahun saya kerjakan 3 buku itu. Dan kadang-kadang yang berat gitu, yang beratnya ini saya cerita ya, jam 2 pagi bangun saya bilang, tulis kasih ide, tulis, sampai titik berhenti, dipaksa nggak bisa, saya berhenti, karena tengah hari kerja, sampai anak saya bilangnya paling gede, papa ini kok ngetik terus apa? Saya bilang, ini nulis buku siapa? Kong Yusak. Wah, aku mau baca, nanti belum selesai. Kenapa kok nulis terus? Tuhan yang suruh. Oh ya sudah. Jadi anak-anak tahu kalau papanya bilang Tuhan yang suruh, mereka tidak pernah bantah. Tuhan yang suruh. Oke, selesaikan. Nah, saya saksi buat saudara ya. Ini kan perjalanan orang dengan Tuhan. Sebenarnya itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Saya saksi, saudara. Saya tidak melebih-lebihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sumpah nih. Saya misalnya mau bilang saya saksi misalnya. Ini saya ngetik ya. Ini kan depan saya tembok. Ini kan meja tempat kerja saya. Itu tembok sebenarnya. Jadi saya bisa konsentrasi ke depan. Nggak lihat apa-apa. Tembok aja. Ketika saya ngetik ini, berkali-kali itu seperti ada orang di depan saya. Serius. Dan ngomong. Saya bolak-balik kalau saya sendirian ya dengan Tuhan. Itu bolak-balik itu. Terus diajari dari firman. Diajari. Orang tanya sama saya, Pak Adi Sutanto tanya, Anda kok bisa tiap minggu khotbah begitu? Saya bilang, aku diajari. Kalau enggak, dari mana? Baca buku untuk dikhotbahkan percuma, saudara. Karena keluar dari otak kita. Mesti keluar dari hati. Yang the best, kalau Tuhan ngajari saudara. Nah itu Anda mulai jalan, bergaul dengan Tuhan. Every day. Itu muncul di depan. Saya pernah ngalami pertama kali seperti itu. Ketika begini, saudara. Saya kan Alkitab berkata gini, Yesus berkata gini. Pikulah kuku, dalam bahasa Inggrisnya. Take my yoke, pikulah kuku. Ya kan? Dia berkata gitu. Saya bilang Tuhan, tapi saya kan lagi doa sendirian di rumah yang lama. Saya bilang Tuhan, aku suruh mikul kukmu. Kukmu itu apa? Kalau aku nggak tahu kukmu itu apa, bagaimana aku mikul? Ya benar Pak. Saya tanya ke hamba-hamba Tuhan, jawabannya berbeda-beda. Yang lagi senang pelayanan desa berkata, oh itu mulai di desa-desa, kuknya Yesus. Sebab orang kota terlalu enak, harus ke desa-desa. Tapi orang-orang pengusaha berkata, oh bukan, itu untuk melayani para pengusaha. Karena pengusaha itu orang punya duit, susah diinjilinya katanya. Itulah kuknya Yesus. Itu bangsa orang-orang yang menyalibkan Yesus itu. Jadi itu berat kuknya Yesus. Semua ngomong berdasarkan based on their view. Dasarnya dari pandangan mereka. Yang nggak ketemu. Satu sore saya masih ingat, atau malam ya saudara. Saya duduk, saya lagi sembahyang Tuhan. Kukmu itu apa? Saya nggak pernah ngerti sebelumnya. Tiba-tiba itu seperti ada orang di depan saya. Saya nggak, ini mata nggak lihat saudara. Tapi di depan saya real sekali. Anda kalau pejamkan mata, ada orang dekat Anda, itu kan nyata sekali. Iya kan? Bahkan kalau Anda sudah begitu kusuk, orang lewat pun Anda kira Tuhan. Kejadian ini di Jakarta. Waktu mundur, ada orang terlambat. Datang, yes. Ini orang bersaksi besoknya. Waduh, kemarin aku dikunjungi Tuhan. Mulai lewat depan saya. Setelah sekian bulan dia cerita,
Orangnya nggak tahan, dia bilang, Pak, itu bukan Tuhan. Aku terlambat lewat depanmu, katanya. Tapi itu terjadi benar, saudara ini. Kalau Anda bergaul dengan banyak orang, Anda akan lihat cerita yang aneh-aneh, yang lucu-lucu memang. Tapi yang saya alami real di kamar, saya nggak ada orang, saya kunci, saya bayang dia. Duduk depan saya, ngomong begini. Ngomong. Dia berkata gini. Kuk itu simbol beban. Tapi kuk juga simbol pasangan. Saya kaget. Kok bisa? Sebab zaman dulu kalau orang pakai lembu untuk bajak sawah, satu kuk itu dipakai oleh 2 ekor lembu. Nah, lihat di Alkitab dia bilang. Elisa dikatakan punya 12 pasang lembu. Bahasa Inggrisnya 12 yoke of ox. 12 kuk lembu. Paulus berkata, kamu jangan dengan orang atau kalau kamu kawin, jangan sampai dengan pasangan yang tidak seimbang. Bahasa Inggrisnya unequally yoked. Kuk yang tidak seimbang. Jadi, kuk itu memang simbol beban, tapi kuk juga simbol pasangan. Kebuka mata saya. Dikasih penglihatan saja. Lembu dengan kuk. Jalan. Nah, terus Tuhan Roh Kudus ngomong sama saya. Dan saya tahu itu Roh Kudus. Dia berkata begini. Kuk itu satu. Lembu yang satu adalah Yesus. Lembu yang kedua kamu. Dia akan undang engkau berkata, take my yoke. Pikulah kuku. Artinya dia berkata, mari jadi partnerku. Jalan sama-sama, terikat dalam satu kuk kerajaan surga yang satu. Terus Tuhan ngomong gini sama saya. Pada masa awal, kamu akan dipaksa nyerah. Lalu kamu berkata gini, sudahlah dengan Tuhan itu nyerah lebih baik daripada sakit semua. Pernah dengar orang ngomong gitu ya? Daripada babak belur, nyerah deh. Benar nggak? Pernah dengar gitu ya? Atau Anda sedang begitu sekarang saya nggak tahu. Daripada babak belur, sudahlah nyerah. Ini 6 bulan lewatilah. Daripada gua keluar dari tempat ini langsung kena masalah di luar. Daripada babak belur, nyerah. Tapi dia berkata begini. Tapi akan tiba waktunya. Kamu tidak lagi memikirkan dirimu sendiri. Kamu memikirkan dia yang kau kasih, yaitu Yesus. Engkau akan berkata gini, aku akan menyerah. Sebab kalau aku berontak, nanti aku menyakiti dia. Itu berbeda. Yang pertama karena egomu, takut disakiti. Yang kedua karena kasih, engkau tidak mau menyakiti Tuhan. Lalu engkau mulai menyerah, jalan bersama dengan Tuhan. Saya beritahu saudara ya, dalam hidup kita sama. Right? Tongkat ini kan jalan dengan Tuhan. Luar biasa. Saya kerjakan itu buku, tiap kali muncul kayak orang depan saya. Ngomong, ngajari. Jadi saya buka rahasia para saudara. Banyak orang bilang, Bapak kok bisa menemukan cerita ini, ayatnya ini. Cerita ini, ayatnya ini. Saya ngaku ya saudara ya. Tuhan, ini penjelasannya ayatnya di mana? Ini Alkitab tak buka ngawur. Jangan ditiru saya berkata. Takut nanti kalau ada nunjuk Yudas gantung diri loh. Ya, saya buka, boom. Tiba-tiba itu muncul di depan loh. Ini ayat. Jadi aneh-aneh saudara. Karena setiap cerita yang dia alami Tuhan berkata penjelasannya itu begini secara Alkitabnya. Sehingga banyak orang dulu kan bilang, ini kan pengalamannya Pak Yusak. Tapi begitu dijelaskan base firmannya, orang mulai kebuka matanya. Loh, semua orang sebetulnya bisa ngalami walaupun detailnya berbeda, tapi dasar pengalaman dengan Tuhannya tetap bisa luar biasa. Saya kerjakan, saya saksi ya saudara, tak buka apa adanya nggak apa-apa. Begitu buku saya pertama selesai, saya berikan ke percetakan. Sebelum itu saya berikan ke Bu Iin 1, Pak Yusak 1, Bu Nani 1. Tolong dibaca. Kalau sudah oke, kasih approval. Jadi mereka baca. Pak, tambahin sedikit, ini papa jelasnya kurang begini kata anaknya. Tak tambahi, tak konfirmasi lagi. Oh iya betul, aku lupa tahun sekian kok. Aku ngomong tahun sekian. Kan sudah puluhan tahun saudara. Jadi sudah didata lagi, oke ya, setuju, cek. Kita
buat yang rapikan lagi, kirim lagi 2 kali. Mereka approve, cetak. Jadi itu karena approval yang bersangkutan. Begitu cetak, saudara, cetaknya. 1 orang datang ke saya. Dia bilang, Pak, saya disuruh Tuhan memberkati Bapak. Ini buat Bapak. 50 juta. Wah, saya pikir lumayan, ya tak? Anda nulis buku masa dapat 50 juta? Nggak mungkin. Tuhan. Buku kedua keluar. Begitu masuk cetak, belum keluar. Orang lain lagi datang ke tempat saya. Pak, saya nggak tahu, saya disuruh Tuhan, Pak, berkati Bapak. 50 juta. Saya bilang, hebat banget nih. Kebetulan. Masa tiap buku 50 juta? Kebetulan mungkin. Ketika buku 3 keluar. Belum sampai masuk cetak, saudara. Ini baru di-approve, belum balik ke kami. 1 orang lain datang ke saya, orang luar kota. Dia bilang, Pak, tolong Pak diterima. Tuhan desak saya berkati Bapak. 50 juta. Jadi saya dibiayai Tuhan, saudara. Tiap buku 50 juta. Nulis itu upahnya 150 juta. Pak Yusak happy, saya juga. Pak Yusak happy, saya juga happy. Tuhan disenangkan. Ya toh? Saya berani berkata, you beli ini buku karena saya nggak dapat apa-apa kok. Sudah dibayar sama Tuhan. Ongkos nulis saya. Saya ngomong sama anak-anak, Tuhan kita tidak pernah berhutang. Kalau Tuhan memerintahkan, Dia mesti memberkati kita. Dan Dia jamin hidup kita. Itu cerita buku itu. Jadi luar biasa. Tapi ini saya cerita pada Anda. Tuhan itu ya luar biasa. Setelah buku itu jadi boom, itu buku lahar saya katakan goreng. Dan saya nyetak ulang beberapa kali. Orang masih terus cari sampai hari ini. Karena itu buat banyak orang itu amazing. Saya baca sendiri juga, saya bilang, wah kok bisa kayak begini ya. Saat itu dengan Tuhan 6 bulan. Nah terus ada ide muncul. Pak, keluarkan buku keempat. Tentang apa saya bilang? Orang berkata tentang kesaksian dari orang-orang yang pernah dilayani Pak Yusak. Wah itu aneh-aneh, saudara. Aneh-aneh. Pernah di Surabaya itu ada orang punya pohon mangga. Anda pernah dengar ceritanya? Pohon mangga tidak berbuah. Terus ini istrinya ngomong Pak Yusak, wah ini tebang aja. Tuhan ngomong sama Pak Yusak, jangan. Peluk aja itu pohon mangga, ngomong mangga. Kamu berbuah ya, kamu berbuah. Suruh gitu. Diikuti, saudara. Dipeluk, dibilang, mangga, kamu berbuah. Nggak lama, berbuah lebat sekali. Terus apa? Tumbang, saudara. Saking banyaknya. Tapi itu real. True story itu. Angkatan keberapa ya? Kedua atau pertama ya? Yang jatuh di sini. Atau angkatan berapa ya? Yang dari Makassar. Menjelang penutupan. Nah, atau jatuh. Siswi satu di situ. Jatuh, nggak bisa bangun. Lumpuh. Nangis. Saya nggak bisa bangun. Saya lagi makan dengan Pak Yusak di situ, dipanggil. Dia bilang, ya ntar, katanya. Ya makan aja ya. Makanya saya ambil tanya Tuhan, aku disuruh apa ini kok laporan begini. Dia diam aja. Orangnya begitu. Pak, tapi dia usah. Ya ntar aku makan dulu. Tapi sebetulnya dia mau berkata apa? Aku belum dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi begitu selesai, ya, ayo. Saya diajakin. Hujan loh, saya payungin dia jalan. Oh ya, tengkurapin. Jadi sama temannya juga tengkurapin. Sakit, saudara. Dipencet sama dia. Jalan namanya. Bangun. Jalan. Senang dia. Sembuh, katanya sembuh. Luar biasa. Saya lihat dengan mata saya sendiri itu, saudara. So many story. Banyak. Ini lagi dicoba dibuat dalam bahasa Inggris. Akan jadi menarik sekali. Nah, lihat. Ini kan contoh ya. Orang jalan dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Yakub mengalami. Dia berkata, hanya dengan tongkatku ini aku seberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah berubah jadi 2 pasukan. Anda boleh start from zero, bahkan from minus, nggak masalah. Masalahnya adalah apakah Anda jalan dengan Tuhan atau engkau jalan sendiri. Kalau engkau jalan sendiri, engkau dengan tongkat seperti si buta dari gua hantu. Ya,
Jadi kan, pakai tongkat kan sebutan dari gua hantu. Atau ketua partai Kaipang. Dengan batok kepak. Kelapa. Kalau dengan Tuhan, ukiran dalam hidupmu akan banyak. Jadi buku mungkin one day, saudara. Anda bisa bersaksi. Tuhan itu hidup. Aku tidak hanya ngecap. Aku mengalami Tuhan dalam hidupku. Nah, kalau ini Anda bisa pegang dalam hidupmu. Luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat lebih jauh dalam Yohanes 8. Tolong bacakan ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 8, 30 sampai 33. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Nah, karena perhatikan, Yesus ini bicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi bukan kepada unbelievers, bukan kepada orang yang tidak percaya. Dia bicara kepada orang yang percaya. Saya bacakan terjemahan ya, dalam terjemahan yang lain. Dalam The Message, ini berkata begini, bagus sekali. Then Jesus turned to the Jews who had claimed to believe in him. Yesus berpaling kepada orang Yahudi yang telah mengklaim dirinya percaya kepadanya. Nah, apa yang dia katakan? Dia berkata begini, "If you stick with this," kalau engkau tetap tinggal dengan ini yang aku ajarkan ini, kalau engkau tetap dalam imanmu ini, living out what I tell you, dan hidup berdasarkan apa yang aku sudah ajarkan kepadamu. Jadi bukan hanya mendengar, percaya. Dia bilang kalau kamu tetap melekat pada kebenaran ini, dan living out, dan kamu hidup dengan apa yang aku ajarkan kepadamu, you are my disciples for sure. Engkau sungguh-sungguh adalah murid-muridku. Kemudian dia berkata begini, then you will experience for yourself the truth. Lalu kemudian kamu akan ngalami sendiri kebenaran ini. Bukan cuma dimengerti. Dia berkata, then you will experience for yourself the truth, and the truth will free you. Lalu kebenaran yang kamu alami itu akan memerdekakan. Jadi kalau orang terima kebenaran, jangan puas hanya sebagai pengetahuan. Biarkan kita juga mengerti bahwa ini kita bisa ngalami, saudara. Karena tongkat ini bicara sebagai buku harianmu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak ngalami ini, ya tongkat tetap tongkat, si buta dari gua hantu tadi. Tapi kalau Anda ngalami, engkau seperti Yakub. Amen, saudaraku. Nah, sekarang balik ke urusan Yakub tadi. Kita sudah belajar begitu banyak soal orang ini. Saya berdoa saudara akan diajar Tuhan lebih jauh lagi tentang apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang mari perhatikan baik-baik. Orang yang jalan dengan Tuhan ini, bagaimana akhir daripada hidupnya? Sekarang mari kita lihat Kejadian 47, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 47, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 47 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Yusuf membawa Yakub ayahnya menghadap Fir'aun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanyalah Fir'aun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Fir'aun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Fir'aun. Luar biasa. Ini orang dengan rendah hati berkata,
Ya, tahunku cuma sedikit. Buruk keadaannya. Buruk artinya apa? Buruk karena sadar he was bad. Memang buruk tadinya. Dan itu harus mengalami proses penghancuran Tuhan yang luar biasa. Tapi orang ini punya wibawa begitu besar. Sehingga raja paling hebat di dunia waktu itu diberkati. Siapa yang rela diberkati? Alkitab berkata, yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Alkitab mengatakan, memang tidak dapat disangkal, kata firman, bahwa yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Ketika dia bicara Melkisedek memberkati Abraham, Yakub memberkati siapa? Firaun. Berarti di depan Tuhan lebih tinggi mana? Nanti, ini penguasa Mesir. Ini pangerannya Allah. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Murni hatinya. Ketika dia datang 130 tahun. Firaun kagum, berapa umurmu? Dia bilang 130 tahun. Nah, kita berkata dia memberkati Firaun. Kemudian dia melangkah pergi. Luar biasa, Anda lihat. Orang ini makin tua, makin anggun hidupnya. Banyak orang tua-tua keladi. Makin tua, makin tak tahu diri. Ini orang luar biasa. Ini makin tua, keanggunan manusia rohnya makin luar biasa. Ketemu Firaun, dia sampaikan berkatnya. Nah, kita berkata, yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Begitu dia memberkati, detik itu saya melihat di depan Tuhan dia lebih tinggi dari Firaun. Nah, lihat saudara, apa yang kemudian terjadi? Kalau Ishak bapaknya menjelang akhir hidupnya atau masa tuanya, matanya kabur. Tapi juga mata batinnya nggak tajam. Yakub berbeda. Lihat Kejadian 48, ayat 8 sampai 20, tolong baca bergantian. Ayat 8, ayat 9, baca dengan kompak, dengan keras. Kejadian 48 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan. Kejadian 48 ayat 8. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasya, jadi tangannya bersilang walaupun Manasya yang sulung. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya.
Lalu diberkatinyalah mereka, dan pada waktu itu katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Alright. Terima kasih untuk ekstranya. Lihat orang ini kalau Anda baca dengan teliti kan membingungkan. Ketika Yakub melihat kedua anak Yusuf, terus dibilang, mata Israel sudah kabur, tidak bisa melihat lagi. Ini yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Secara jasmaninya saya percaya 130 tahun kabur. Tapi mata yang di batin ini, yang di roh, tidak pernah kabur. Ketika dia sadar, ada orang pilihan Tuhan di dekat. Dia bilang, panggil. Dan kita berkata, silang. Yusuf berkata, jangan begitu ayahku, tidak baik. Manasye ini yang pertama, Efraim ini yang kedua. Dia berkata apa? Aku tahu anakku, aku tahu. Dia tahu betul apa yang dia lakukan. Ishak bapaknya ditipu telak-telak saudara, ditipu mentah-mentah, nggak tahu. Sudah curiga ini. Badannya Esau, suaranya Yakub. Tapi karena hobi makan, gitu. Ini loh Papa Ishak makanan. Ya sudah, anggap Esau ya makan. Yang penting makannya. Ketipu. Ketipu. Tapi orang ini tahu. Dia bukan ditipu oleh Efraim. Disilang memang. Yusuf berkata, jangan Bapak. Dia bilang, aku tahu anakku. Aku tahu. Kalau sampai dia ngomong 2 kali, artinya dia betul-betul nabi. Yang di dalam tidak bisa ditipu. Saya pernah ketemu satu orang. Kami ketemu di rumahnya Pak Yusak. Ini suami istri hamba Tuhan. Dia bilang, Om doakan saya Om. Dia lihat, tanya Tuhan, boleh nggak saya doakan? Ya, duduk. Duduk berdua. Dia kaget, dia mundur. Dia bilang, hampir aku silang. Jadi istrinya mau dikasih tangan kanan, suaminya si pendeta tangan kiri. Terus dia tarik lagi. Terus dia nggak tumbangin tangan, dia doakan gini aja. Amin. Dia dipanggil berdua. Dia ngomong gini, ini ya, tadi hampir tak silang tanganku. Karena kentara yang ngatur semua ini istrimu ini katanya. Ini pemegang kendali ini istrinya ini. Suaminya ini nurut terus omongan istrinya. Dia bilang, tidak boleh begitu. Karena kontrolmu terhadap suamimu jelek. Gak ada yang tahu loh saudara. Dia tidak kenal betul orang ini. Hanya tahu sepintas sekali. Hari itu dia bersolid. Dan saya lebih ngerti dari Pak Yusak. Dalam hati saya bilang, betul. Ya kan saya kenal dia. Istrinya itu, wah. Gawat itu saudara. Kalau suaminya langsung, iya. Anda jangan begitu ya. Kalau kelak jadi istri. Please. Menyengsarakan suami. Dengar ya. Suami kan kepala. Istri leher. Betul ya toh. Saya pernah berkata kalau supaya istri mengiyakan gampang. Kasih kalung berlian yang gede. Gitu. Yang 5 kilo beratnya berlian masih iya. Karena gravitasi bumi. Tapi seandainya begitu pun saudara, Anda tidak boleh kontrol kepala dengan maumu sendiri. Sebab engkau mematikan fungsi yang utama sebagai kepala rumah tangga. Bisa goyang. Oleh. Tapi ada orang-orang yang sama sekali blind, buta. Tidak tahu apa yang harus dia buat. Tapi Yakub ngerti. 2 ayat lagi kita selesai. Kejadian 49, Kejadian 49, ayat yang ke-10. Lihat menjelang akhir hidupnya. Makin lama makin luar biasa. Di pasal 47 memberkati Firaun. Pasal 48 dia bisa silang tangannya. Dia tahu Efraim lebih dari Manasye.
Pasal 49 ayat 10, lihat nubuatannya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa ini sebetulnya? Yesus. Dia ngomong soal Mesias. Nah, biasanya. Menjelang saat pada masa tuanya ini, saudara. Menjelang saat matinya. Pasal 47, dia memberkati Firaun. Hebat. Raja yang paling berkuasa di dunia. Diberkati oleh Yakub. Dia berkata, aku lebih tinggi dari kamu. Pasal 48. Dia tahu Efraim lebih daripada Manasye. Dia silang tangannya. Pasal 49 ayat 10. Dia sudah melihat ribuan tahun kemudian. Mesias akan lahir. Dari keturunannya. Dari suku Yehuda. Dan yang terakhir. Di pasal sama ayat 33. Perhatikan cara matinya. Ajaib sekali. Kejadian 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mati aja bisa ngatur dirinya sendiri, saudara. Lihat tuh, dia ngerti persis detik matinya. Kalau ini orang lain kan langsung, maka stroke lah Yakub setelah terlalu banyak bernubuat. Ya, lalu kolaps, lalu dibawa, digotong oleh keluarganya, dan direbahkan, lalu dia mati, tidak tertolong lagi. Enggak. Banyak orang kalau dipeti kan, memang ditata kan. Gitu. Yakub menata diri. Dia duduk, dia berkati anak cucunya, dia tarik keluarganya, naik tempat tidur, dia bilang, geletek, mati. Bayangin. Mati aja bisa ngatur dirinya sendiri, saudara. Umur sudah lebih dari 100 tahun. Nah ini, saudara. Kita semua kita belajar. Kalau Anda mau dari Yakub, si tukang tipu dan tukang jegal jadi Israel. Pangerannya Allah. Yesus bilang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dari orang yang begitu ruwet hidupnya, kacau balau. Mau dibentuk Tuhan, jadi orang yang pure, yang murni. Lihatnya, makin tahun makin naik, makin tahun makin naik, makin tahun makin tua, makin luar biasa. Tidak membebani siapapun. Orang Timur, orang Indonesia, orang Chinese terutama saya perhatiin, cara mikirnya beda sama Yakub, CS. Kalau di Alkitab orang itu tua, orang makin tua itu makin memberkati. Orang Chinese yang saya tahu, itu anak sebagai investasi. Tak sekolahin loh ya. Ingat gak nih, nanti kalau sudah besar, mama beliin rok, beliin berlian, beliin ini, beliin ini apamu? Anak, investasi. Nanti kalau sudah kawin, jangan lupa mama papa ya. Nah, di pensiun ya, tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ke Cina sana banyak SARS, ditumpas SARS-nya ya Pak. Boleh juga kalau gitu. Tapi orang Chinese kan begitu. Kalau sudah punya anak, terus dia minta, upeti, ayo. Kamu kok sudah lama nggak nilai mama? Mana nih bulanannya? Jadi dimintain, saudara. Orang Indonesia, orang Cina begitu. Di Israel, zaman Alkitab, tidak gitu. Orang tua memberkati anak-anak. Mesti begitu. Yakub masa tuanya, dia tidak perlu siapa-siapa. Dia diberkati. Dia prosperous, dia berkelimpahan. Dia berkati semua. Selesai, dia angkat kakinya, tidur, terus pulang. Luar biasa. Ya, jadi saya berharap proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mari dilewati. Semua kita mesti akan melewati banyak hal. Sampai Tuhan datang. Tapi saya berdoa, tidak ada orang yang nyerah di tengah jalan. Biarkan sampai tuntas, Tuhan memberkati kita. Ya, amin. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Lagu itu ya, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Amen, saudaraku. Percaya Allah kerja sesuatu yang luar biasa.
Minggu depan saya yakin merupakan minggu di mana hidupmu akan makin dibongkar Tuhan dan dibersihkan. Dan itu penting buat kehidupan semua kita. Mari angkat tangan sama-sama dan arahkan hatimu hanya kepada Tuhan yang baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan.